Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hosin, Prodi Teknik Informatika. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan metode memperoleh pengetahuan yang telah disusun oleh Nur Hosin Muhammad Wildan Ilyas, program studi teknik informatika mata kuliah filsafat umum, dosen pengampu Bapak Ibnu Adi SPD, SPDI MFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hosin. Saya ditugaskan untuk membuat video yang telah diperintahkan oleh dosen pengampu Bapak Ibnu Adi SPDI MVIN yang berjudul Sumber Pengetahuan Metode Memperoleh Pengetahuan. Pendahuluan latar. Manusia merupakan makhluk berpikir yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sejak zaman dahulu, yang tinggi terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sejak zaman dahulu hingga era modern. Sekarang, manusia selalu berusaha mencari jawaban atas berbagai persoalan kehidupan dalam semesta dan dirinya sendiri. Proses pencairan jawaban tersebut melahirkan apa yang disebut dengan pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan dapat diterima begitu saja sebagai kebenaran. Banyak informasi yang bersifat keliru, hoax, atau menyesatkan. Terlebih lagi di era digital dan teknologi informasi seperti sekarang, arus informasi menyebar sangat cepat tanpa melalui proses penyaringan yang mantap. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu membedakan mana pengetahuan yang benar dan mana yang salah. Disinilah pernah epistemologi menjadi sangat penting. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan berfungsi untuk mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumbernya, bagaimana metode memperolehnya, serta bagaimana kebenaran pengetahuan tersebut dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik informatika, pengabdian ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbasis pada metode ilmiah. Oleh sebab itu, makalah ini disusun untuk membahas epistemologi secara lebih mendalam dan sistematis. Rumusan masalah. Apa dimaksud dengan epistemologi secara umum dan menurut para ahli? Apa saja objek dan ruang lingkup kajian epistemologi?
apa saja sumber-sumber pengetahuan dalam epistemologi. Tujuan masalahnya dapat membawa wawasan dan memahami mengenai epistemologi secara lebih mendalam sebagai bahan pembelajaran untuk membentukkan pola pikir kritis dan ilmiah, memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana kebenaran ilmu diperoleh dan diuji. Pembahasan pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemologi yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau kajian secara terminologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh, dari mana asalnya, bagaimana struktur pengetahuan tersebut, serta bagaimana kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Menurut para ahli epistemologi memiliki beberapa definisi di antaranya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan manusia, termasuk sumber, metode, dan validitasinya. Dengan demikian, epistemologi tidak hanya membahas tentang apa yang diketahui manusia, tetapi juga bagaimana cara manusia mengetahui sesuatu tersebut. Dalam dunia ilmu pengetahuan, epistemologi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pengembangan sains. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah dan pijakan dalam menuntut kebenaran. Penentuan kesimpulan berdasarkan pembahasan dalam makalah mengenai epistemologi, dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Epistemologi mengkaji secara mendalam tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dari mana sumber pengetahuan berasal, bagaimana metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, serta bagaimana kebenaran satu pengetahuan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber-sumber pengetahuan dalam epistemologi meliput akal, rasionalisme, pengalaman empirisme, insting, dan wahyu. Akal memberikan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Pengalaman menyediakan data nyata dari penjenderaan. Instruksi memberikan pemahaman secara langsung dan spontan, sedangkan wahyu memberikan kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan. Selain itu, adanya sintesis antara akal dan pengalaman yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menunjukkan bahwa pengetahuan yang benar lahir dari kerjasama antara rasio dan pengalaman. Metode memperoleh pengetahuan meliputi metode deduktif, induktif, dan metode ilmiah. Ketiga metode ini menjadi dasar penting dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kebenaran pengetahuan dalam epistemologi dapat diuji melalui berbagai teori kebenaran seperti teori korespondensi, penghabis konsensus, dan kebenaran religius. Dengan demikian, epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, rasional, sistematis, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmu pengetahuan. Saran berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari epistemologi dalam sungguh-sungguh agar mampu memahami cara memperoleh pengetahuan yang benar dan ilmiah. Dalam menerima informasi di era digital saat ini, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Dosen dan pendidik diharapkan dapat mengajarkan epistemologi tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui praktek berpikir kritis dalam pembelajaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengaji epistemologi secara lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum.